Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya, Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait apa yang didapat dari meditasi. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Manusia secara khusus diberi kemampuan anugerah, kehendak bebas dan daya hayal. Selain manusia tidak memiliki ini. Di mana daya hayal dan kehendak bebas itu dititipkan? Apakah di jiwa atau di fisik terkait pikiran dan badan tubuh? Kita lihat jiwa. Jiwa memiliki data yang luar biasa. Data akumulasi daripada kehidupan yang pernah dia lalui. Bahkan dia membawa data tentang awal mula jadi dia diciptakan. Dan dia juga membawa data tentang konsep Tuhan dan hubungan Tuhan dengan segala ciptaannya. Kebayang data yang dimiliki oleh jiwa ini. Nah, pikiran adalah komando bagi aktivitas fisik, di mana fisik ini akan menjadi implementator bagi jiwa untuk dapat berkehidupan di alam fisik. Nah, daya hayal dan kehendak bebas ini ketika dia memiliki data yang berada dalam jiwanya, bisa mengakses data dalam jiwanya, maka dia akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia akan bisa mampu mencipta seolah-olah bagaimana Tuhan mencipta, seolah-olah. Dan dia kecenderungannya ketika kesadarannya hanya kesadaran fisik, tapi kemampuan untuk mengakses data itu luar biasa, maka dia cenderung menuhankan dirinya. Karena memang hebat sekali. Kita pernah dengar sejarah sejarah Musa. Bagaimana dia bisa membelah molekul air karena dikejar-kejar. Punya kemampuan yang luar biasa untuk mengcounter manusia yang tidak memiliki kesadaran keilahian atau kesadaran jiwa, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi ketika hal ini tidak seimbang, maka Tuhan akan menurunkan seseorang atau sesuatu untuk menyeimbangkan antara pengetahuan yang satu dengan yang lainnya. Itulah konsep harmonis. Kita memang harus harmonis. Kita berjalan juga harus harmonis. Tangan kanan ke depan, tangan kiri di belakang. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Dan begitulah seterusnya. Itulah harmonis, contoh yang sederhananya. Jadi pikiran itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemampuan yang luar biasa ketika dia disupport oleh data yang luar biasa yang berasal dari jiwa itu. Jadi kehendak bebas dan daya hayal itu adanya dalam pikiran. Dalam pikiran manusia terutama. Makhluk lain tidak ada itu. Kitalah yang untuk apa kehendak bebas dan daya hayal ini? Agar kita berkembang, berevolusi menjadi lebih baik untuk membangun peradaban. Membangun budaya peradaban untuk kemaslahatan manusia dan berikutnya kemaslahatan alam semesta raya. Jadi manusia itu memang dibekali hal yang sangat luar biasa. Jadi kita nggak usah heran ketika melihat orang kaya, semakin kaya, tapi padahal dia tidak memiliki kesadaran keilahian. Sehingga sikapnya juga mengerikan. Dia bisa menjadi mesin pembunuh dan segala macam. Jadi kehendak bebas yang mampu didukung oleh data yang ada dalam jiwa akan melakukan hal yang luar biasa. Kita pernah dengar bom atom, bagaimana bom atom Hiroshima, Nagasaki, luluh lantak dibikin bom atom. Belum menggunakan teknologi nuklir. Nah, sekarang bisa saja kita menggunakan teknologi nuklir itu untuk kepentingan penghancuran. Nah, itulah yang saya sebut tadi, kehendak bebas dan daya hayal yang tidak diiringi dengan kesadaran pikiran, kesadaran yang dikehendaki Tuhan, kesadaran paling tidak kesadaran jiwa. Alhamdulillah ketika kita mampu meningkatkan kesadaran menjadi kesadaran keilahian. Apakah spiritual bisa memiliki kemampuan yang luar biasa terkait dengan daya hayal dan kehendak bebas? Bisa. Bisa memiliki yang luar biasa.
Para suci, para nabi memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka rata-rata ahli genetik. Bagaimana Isa bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Bagaimana Nuh bisa mengembangkan DNA hewan? Bagaimana Musa bisa membelah molekul air sehingga dia terselamatkan? Hanya saja para spiritual karena kesadarannya sudah sampai pada kesadaran yang baik, kesadaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dia tidak mengekspos pengetahuannya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Sama kemampuannya. Sains yang berbasis fisik juga luar biasa. Demikian juga sains yang berbasis spirit. Sama-sama memiliki kemampuan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita. Sebesar apapun kemampuan kita, sehebat apapun kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu, tentu harus diiringi oleh kesadaran pikiran yang mumpuni, yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Jika tidak, maka kita akan menjadi mesin penghancur, mesin perusak, dan bahkan kita akan menyatakan diri kita sebagai Tuhan. Akan menyatakan diri kita sebagai Tuhan. Kita harus menghindar dari itu agar kita tetap menjadi hamba dan sekaligus menjadi co-create-nya. Tingkatkan kualitas kesadaran pikiran, maka kita akan terbimbing untuk melakukan hal-hal yang tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Saya pikir sampai di sini saudara-saudaraku, tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Kita ketemu besok dengan tema yang berbeda. Salam.